Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri karena kita akan memulai ibadah kita. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun lewat ibadah online yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, namun kita percaya mengimani firman Tuhan yang berkata, 1-2 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Amin. Bapak Ibu Saudara, Kidung Pujian Kristen menuliskan, kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita dikatakan tidak pernah kurang dan tidak pernah berubah, sempurna dan tetap selamanya. Saya percaya kita ada saat ini semua karena kesetiaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 66, Besar Setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Yang ketiga, ngampunan dosa, beri damai kekal, menghibur dan Kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang minggu ini Tuhan boleh menyertai hidup kami, memberkati kami sehingga kami ada sampai saat ini. Dan dalam ibadah ini kami bersyukur kalau kami boleh datang kembali kepada Tuhan untuk merendahkan diri kami. Kami sadar siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami hanya debu di hadapan Tuhan, lemah, hina, dan berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, di kesempatan ini kami mohon kiranya Tuhan mengampuni akan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini. Apakah itu lewat perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, dan lain sebagainya. Dan layakkanlah kami untuk kami menyembah dan memuji Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 yang berkata kepada kita, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba." Tuhan kita adalah gembala kita. Ia setia membimbing kita. Ketika kita tersesat, Ia mencari kita. Ketika kita terluka, Ia mengobati kita. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan kita dengan menyanyikan pujian KPPK nomor 62. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pujian KPPK nomor 270, Penuhiku dengan firman-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sebanyak 2 kali. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah walaupun di rumah kami masing-masing di dalam keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh masih diberikan waktu untuk memuji Tuhan. Terlebih saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, meneguhkan iman kami, dan boleh memberikan pengharapan kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, pakailah hamba-Mu, sehingga lewat hamba-Mu firman Tuhan dapat diuraikan dengan baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara menyimaknya di dalam hati. Lembaga Alkitab memberikan judul hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berbahagialah kita yang telah membaca, yang akan mendengarkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kata pengharapan, maka pertanyaan yang awal yang harus kita jawab adalah, apa itu pengharapan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengharapan diartikan sebagai berikut, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan berarti dikatakan sesuatu yang dapat diharapkan atau keinginan supaya menjadi kenyataan di dalam hidup kita, atau orang yang diharapkan atau dipercaya. Bapak Ibu Saudara, seorang bijak pernah berkata, pengharapanlah yang membuat seseorang mampu untuk bertahan menjalani hidup, sekalipun ada begitu banyak tantangan dan hambatan di dalam hidup ini. Berdasarkan arti dari kata pengharapan dan dari perkataan seorang bijak tadi, maka saya yakin dan percaya bahwa setiap kita tentunya mempunyai pengharapan dalam hidup ini. Saat kita bangun pagi hari, mungkin ada banyak pengharapan kita. Kita berharap hidup kita sepanjang hari akan selalu lancar. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan dapat berhasil dengan baik. Bahkan mungkin ada banyak lagi harapan-harapan kita di hari yang kita jalani. Bahkan ketika kita menutup mata di malam hari, masih ada pengharapan kita untuk hari esok yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang pengharapan dalam dunia ini, bukankah ada banyak pengharapan yang diberikan dunia kepada kita? Namun walaupun dalam kehidupan ini ada banyak pengharapan yang diberikan dunia kepada kita, tetapi pengharapan yang diberikan dunia kepada kita adalah pengharapan semu. Pengharapan yang akhirnya akan membawa kita kepada kekecewaan. Dan memang sesungguhnya dalam dunia yang berdosa ini, tanpa kasih dan anugerah Tuhan, manusia hidup tanpa pengharapan. Karena tanpa kasih dan anugerah Tuhan, manusia akan berakhir pada kematian yang kekal. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kekayaan kita, kedudukan kita, ketenaran kita, semua pengharapan yang kita capai dalam dunia ini tidak ada artinya. Karena semua itu tidak dapat menjamin kehidupan kita yang akan datang. Oleh sebab itulah firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 6 ayat 23 sangat tegas berkata kepada kita bahwa upah dosa itu ialah maut. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita, dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Dosa itu membuat kita hidup dalam kutukan. Dosa membuat kita hidup dalam murka Allah. Dan dosa dikatakan membawa kita
kepada kematian yang kekal. Oleh sebab itu, tanpa anugerah Allah, tanpa kasih Allah, kita yang berdosa di dalam dunia ini tidak ada pengharapan. Tetapi firman Tuhan melanjutkan, karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus memberikan hidup yang kekal kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Allah. Di tengah-tengah kehidupan dalam dunia yang tadinya tidak berpengharapan, Allah menyatakan kasih dan anugerahnya kepada kita manusia lewat anaknya Yesus Kristus. Sehingga iman kita kepada Kristus memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Karena janji Allah adalah iya dan amin bagi kita orang yang percaya. Oleh sebab itu di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sangat jelas berkata kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Sehingga ketika kita beriman kepada Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka kita yang percaya dikatakan akan memperoleh hidup yang kekal dan tidak mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu di ayat 1 dan 2 di dalam surat Roma pasal 5 yang kita baca tadi, di situ sangat jelas menegaskan kepada kita bahwa kasih karunia Allah dapat kita alami ketika kita beriman kepada Kristus. Dan iman kita kepada Kristuslah dikatakan membenarkan kita, memberikan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita dapat bermegah di dalamnya dan hidup kita adalah hidup yang berpengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, orang yang percaya kepada Kristus, yaitu kehidupan yang bahagia, kehidupan yang kekal dan yang pasti, kehidupan yang tidak ternilai oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Maka itulah iman kita kepada Kristus dikatakan adalah iman yang berpengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan, karena janji Tuhan iya dan amin bagi kita orang yang mengasihi Dia. Namun yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa pengharapan kita di dalam Kristus itu tidaklah meniadakan masalah kita di dalam dunia ini. Justru dikatakan lewat penderitaan itu, firman Tuhan berkata kepada kita, akan meneguhkan iman kita. Penderitaan akan menimbulkan karakter seorang murid di dalam diri kita. Dan lewat penderitaan itu juga dikatakan dapat mengokohkan pengharapan kita kepada Kristus. Oleh sebab itulah firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita orang yang percaya kepada Kristus boleh bermegah dalam penderitaan yang ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di ayat 3-5 sangat jelas berkata kepada kita. Dan bukan hanya itu saja dikatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun Kristus telah memberikan pengharapan yang pasti kepada kita manusia di dalam dunia ini, namun tidak dapat dipungkiri dalam realita hidup ini ada begitu banyak orang, termasuk orang percaya, yang kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya ia hidup dalam keputusasaan, bahkan memilih jalan yang pintas di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak faktor
yang membuat seseorang kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Masalah yang begitu banyak dan berat yang tak kunjung usai yang mereka hadapi. Ketika ketidakpastian hidup yang sedang mereka jalani, sehingga pada akhirnya hidup mereka berakhir dengan kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga dialami oleh jemaat Tuhan di kota Roma pada waktu itu. Ketika mereka menerima anugerah Allah dalam hidup mereka, ketika mereka beriman kepada Kristus, di dalam anugerah Allah dan iman mereka kepada Kristus, ada banyak masalah dan tantangan dan tekanan yang mereka hadapi. Mereka mengalami yang namanya penganiayaan di dalam hidup mereka. Mereka mengalami yang namanya penghinaan di dalam hidup mereka. Mereka juga dikucilkan dan banyak lagi yang mereka alami dalam hidup mereka. Bahkan tidak sedikit di antara mereka dikatakan kehilangan nyawa dalam mempertahankan iman kepada Kristus. Oleh sebab itulah, dalam situasi yang sangat berat ini, banyak orang Kristen pada waktu itu yang kecewa, yang marah, yang putus asa, stres, depresi, dan lain sebagainya. Karena apa yang mereka alami tidak sesuai dengan harapan mereka. Justru apa yang mereka harapkan tidak terjadi, dan yang terjadi justru yang tidak mereka harapkan. Kondisi ini membuat beberapa di antara mereka mulai meragukan kuasa dan kasih Allah. Dan akhirnya mereka kehilangan pengharapan kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang demikianlah, Rasul Paulus lalu menuliskan suratnya kepada jemaat di kota Roma. Bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap situasi yang sedang mereka alami. Secara khusus dalam bagian ini, Rasul Paulus menegaskan beberapa hal kepada semua orang percaya. Dia berkata bahwa setiap kita yang dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, kita akan hidup damai dengan Allah dan menerima kemuliaan Allah, yaitu keselamatan yang dijanjikan dalam iman kepada Yesus Kristus. Ulasan ini ditulis dalam ayat 1 dan 2. Kemudian Rasul Paulus menegaskan kepada orang percaya, sekalipun hidup kita saat ini penuh dengan kesengsaraan karena iman kita kepada Kristus, hal itu mendorong kita untuk semakin bertekun dalam iman. Bagian ini ditulis oleh Rasul Paulus di ayat yang ketiga. Dan kemudian Rasul Paulus menegaskan kembali, sekalipun hidup kita saat ini penuh dengan kesengsaraan, penderitaan karena iman kita kepada Yesus Kristus, hal itu mendorong kita untuk semakin bertekun di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajak kita supaya kita terus bertekun, terus berpengharapan kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan jiwa kita. Ayat bagian ini dijelaskan di ayat yang keempat. Dan kemudian di ayat yang kelima, Rasul Paulus menegaskan bahwa pengharapan di dalam Kristus itu dikatakan tidak akan pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bagian ini Rasul Paulus mengajak setiap orang Kristen tanpa terkecuali untuk terus memiliki pengharapan kepada Kristus dalam hidupnya. Karena pengharapan di dalam Kristus bukan sekedar angan-angan dalam arti mudah-mudahan. Namun pengharapan di dalam Kristus dikatakan adalah pengharapan yang pasti. Karena janji Allah adalah iya dan amin. Bapak Ibu Saudara, pengharapan itulah yang seharusnya memampukan setiap orang Kristen untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi dan kondisi yang membuat kita kehilangan pengharapan oleh karena berbagai tekanan dan pergumulan hidup. Apakah itu pergumulan dalam kehidupan keluarga? Apakah itu pergumulan dalam perekonomian kita? Apakah itu pergumulan dalam pekerjaan kita, bahkan lain sebagainya? Tetapi firman Tuhan yang kita baca dalam surat Roma pasal 5
ayat 1-11 mengingatkan kita. Supaya kita tetap bertekun di dalam Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang sedang kita alami. Serta terus-menerus menaruh harapan kita kepada Kristus. Karena pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan terus berpengharapan kepada Kristus. Karena harapan kita di dalam Kristus itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Oleh sebab itu di dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 19 sangat jelas berkata kepada kita, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menguatkan iman kita. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena pengharapan kita kepada Kristus adalah pengharapan yang pasti, yang tidak akan pernah mengecewakan kita, orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami bahwa iman kami kepada Kristus memberikan pengharapan kepada kami. Dan pengharapan kami kepada Kristus adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin bagi kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan iman kami, meneguhkan kami di dalam kami menghadapi tantangan yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyertai kita, memberkati kita, bahkan melindungi hidup kita. Dan tiba saatnya juga kita akan memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyikan pujian KPPK nomor 133, Karena Dia Hidup. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, kuat dari esok, takkan lagi aku takut. Dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Musik saja. Yang kedua, ku anaknya, dipelukannya amat tenang dan senanglah, yakinlah kau dengan imanmu dapat
esok karena ya hidup. Bab ya hidup kuat dari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena ya hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Dalam kesempatan ini, dalam ibadah keluarga kami masing-masing, kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan kiranya menyenangkan hati Tuhan dan boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami yang telah memberi, berkati kami dalam segala kesehatan, berkati kami di dalam segala kehidupan rumah tangga kami. Berkati kami di dalam segala pekerjaan kami. Dan berkati kami juga yang mungkin belum sempat memberi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi, Tuhan tahu isi hati kami, motivasi kami. Bahkan ketika kami belum sempat memberi, Tuhan tahu keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami pertaruhkan, kami persembahkan persembahan ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan di kesempatan ini kami juga bersyukur kalau kami boleh memanjatkan doa-doa kami kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa secara khusus, menyerahkan untuk jemaat kami, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Berkatilah kami semua Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah tantangan hidup yang kami hadapi. Berikan kekuatan iman kepada kami. Tuntunlah kami terus Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Di saat kami lemah, akhirnya Tuhan menguatkan kami. Di saat kami terjatuh, Tuhan mengangkat kami kembali. Kami berdoa menyerahkan secara khusus untuk keadaan yang sedang kami alami, yang mungkin yang tidak mendukung kehidupan kami. Situasi yang disebabkan oleh virus corona, yang mungkin bisa saja melemahkan perekonomian kami, yang mungkin saja membuat kami terhalang untuk kami berjuang, berusaha di dalam kehidupan ini. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami, menopang hidup kami dalam situasi ini, bahkan terus memberkati kami. Berikan damai sejahtera Allah itu, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, damai Allah tetap kami rasakan dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, secara khusus dalam mereka menangani virus corona ini. Berikan hikmat, berikan kecekatan, ketangkasan di dalam mereka mengatasi virus ini, sehingga virus ini tidak berkelanjutan, bahkan dapat ditangani dan diatasi dengan baik. Sehingga kami, rakyat yang ada di Indonesia ini, boleh kembali beraktivitas seperti manakala biasanya. Boleh menjalani kehidupan seperti biasanya tanpa harus dihantui perasaan takut karena virus ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus. Berkatilah setiap pelayanan yang ada di dalam gereja ini. Berkati setiap program-program yang ada, baik program umum maupun program-program yang ada di dalam komisi. Tuhan berkati sehingga semua program dapat berjalan dengan baik. Secara khusus pelayanan kami yang dilakukan secara online pada saat ini, kiranya juga Tuhan memberkati. Biarlah setiap pelayanan yang ada di dalam gereja ini boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan warta Jemaat untuk Minggu 19 April 2020.
Berita kelahiran. Telah lahir Yosua Edward Gunawan, anak dari Bapak Henry Gunawan dan Ibu Jane Chan pada hari Rabu 15 April 2020. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia dan Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Benselina Hatuleli, kakak dari Bapak Dance Hatuleli pada hari Kamis 16 April 2020 dan dimakamkan pada Jumat 17 April 2020. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita dan kiranya Allah Tritunggal memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Persembahan. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke rekening gereja BCA 0443 812099 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Apabila jemaat mengalami kendala untuk melakukan transfer persembahan, maka persembahan juga dapat dikumpulkan dan disimpan di rumah. Persembahan ini dapat diberikan apabila ibu bapak saudara-saudari ke gereja, di mana di ruang tata usaha disiapkan kotak persembahan. Apabila jemaat mengalami kendala dalam melakukan transfer dan berhalangan untuk ke gereja, maka jemaat dapat yang pertama, untuk kebaktian komisi, jemaat dapat menghubungi secara pribadi ke pembina komisi masing-masing, sehingga pihak gereja, baik majelis dan hamba Tuhan, dapat mewadahi penjemputan persembahan. Untuk kebaktian umum, jemaat dapat menghubungi secara pribadi Bendahara Majelis Jemaat Bapak Cahyo Purnomo, sehingga pihak gereja, baik majelis atau hamba Tuhan, dapat mewadahi penjemputan persembahan. Ibadah streaming Komisi Usiawan. Selasa 21 April pukul 19.00 dengan tema Mengasihi Diri Sendiri, pembicara penginjil Amos Lim. Ibadah streaming doa malam Rabu 22 April pukul 19.30 dengan tema Meragukan Allah, Kebodohan Terbesar, pembicara penginjil Amos Lim. Ibadah streaming Komisi Wanita Jumat 24 April pukul 19.00 dengan tema Yesus adalah Imam Besar, pembicara penginjil Juanita Awi. Ibadah streaming doa pagi Sabtu 25 April, pembicara penginjil Amos Lim. Ibadah streaming Komisi Pemuda Sabtu 25 April pukul 19.30 dengan tema Kebangkitan yang Memberi Pengharapan, pembicara Saudari Tince Marpaung. Ibadah online Komisi Remaja Sabtu 25 April pukul 19.00 dengan tema Kompak Yuk, pembicara penginjil Juanita Awi. Kebaktian umum Minggu 26 April pukul 8.00 dengan tema Menjadi Serupa Kristus, pembicara Saudari Tince Marpaung. Untuk pokok doa syafaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, jemaat dapat melihat di warta yang sudah dibagikan. Untuk laporan persembahan ibadah online, jemaat dapat melihat di warta yang sudah dibagikan. Demikian warta jemaat. Selamat hari Minggu,
kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dan akan menerima doa berkat dan akan menyanyikan pujian Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ke depan ini dengan takut akan Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.